mungkin kapan kalau ada pertemuan khusus. Mungkin yang poin ke-6 ini lanjutan materinya sebenarnya, nanti tentang khitbah, mahar, walimah, dan sebagainya. Ini materi khusus sebenarnya. Cuman kita akan lebih fokus kepada 5 poin. Ya, walaupun nanti mungkin sedikit tentang ta'aruf dan sebagainya kita bahas sedikit. Baik, ikhwanah wa teman-teman semuanya, ya kita bahas sekarang pertama, tinggalkan pacaran untuk masa depan. Memang ini mungkin kalau bahasa saya agak keras ya bab ini ya. Mohon maaf sebelumnya, kenapa saya sampaikan tinggalkan pacaran, tinggalkan pacaran kalau kita ingin nikah. Kenapa kita harus meninggalkan pacaran ini? Coba lihat di sini. Apa sih keuntungannya pacaran? Kalau kita lihat pacaran itu tidak ada untungnya. Yang ada itu banyak ruginya. Ya, coba lihat di sini. Pertama, pacaran itu boros waktu dan biaya. Kalau yang tulisannya dia jelas itu ya, yang pencet itu ya. Pernikahan itu secara biaya boros. Waktu juga boros. Gimana biaya biaya boros minimal ya untuk sekarang ya, minimal kita buy phone. Nah, ini adalah kalau kita lihat ya, sebentar, di otomatis mute ya sama host. Ya. Baik, kembali tadi. Coba lihat, boros waktu, ya, boros biaya. Waktu gimana? Kita kalau pacaran ingatnya terus aja. Akhirnya waktu kita habis. Yang harusnya kita gunakan untuk sesuatu hal yang produktif menjadi sesuatu hal yang tidak produktif. Kenapa? Karena kita disibukkan dengan bab ini. Makanya kalau kita berbicara tentang ini, berbicara tentang pacaran ini, tentu adalah dari sisi waktu sangat boros. Dari sisi biaya juga apalagi. Gitu ya. Ya minimal kalau janjian gitu ya, malam mingguan gitu ya, atau malam Seninan, malam Selasaan, kan butuh biaya. Ya minimal untuk makan-makan mah pasti dibutuhkan biaya. Nah ini sangat merugikan buat kita. Yang kedua, bepergian dan berduaan dengan non-mahram. Kata Rasul dalam sebuah hadis, tidaklah seseorang pergi berdua, ya, yang itu adalah non-mahram, laki-laki dan perempuan pergi, kemudian yang ketiganya syaitan. Itu sudah jelas. Kemudian berikutnya yang ketiga, berhias dan mempercantik diri. Memang disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Cuman kadang keindahan ini hanya ditampakkan kepada siapa? Kepada orang punten ya, yang belum tentu dia adalah nanti akan jadi pasangan kita. Ini kan kalau kita berbicara tentang pacaran. Kemudian angan-angan, jinah hati. Nah, ini kan untuk bilang min dzalik. Oke lah, kita kan nggak pernah ketemu di masa pandemi seperti ini. Ya minimal kalau apa? Kita akan ketemu apa? Minimal jinah hati. Hati kita selalu ingat dia terus dan sebagainya. Kemudian angan-angan juga nanti begini, terus dan sebagainya. Dan ngegombal dan sebagainya. Yang kelima, ini naudzubillah min dzalik. Kalau tadi mungkin, oke lah, itu di atas gitu ya. Rugi biaya, rugi waktu, oke lah masih bisa diganti dan sebagainya. Coba yang kelima, bersentuhan tangan dan aktivitas mendekati zina yang lainnya. Oh enggak, kita mah pacarannya Islami. Gimana gitu pacaran Islami? Ya panggilannya juga kita mah abi umi gitu. Ini nggak bisa, nggak ada, tetap aja. Pasti ada zina hati. Enggak, kita mah kok pacarannya Islami. Buktinya apa? Buktinya kalau kita tidur, kemudian tidur kita saling mengingatkan, jangan lupa berdoa ya. Kemudian nanti sepertiga malam terakhir, ayo kita bangun malam. Tetap aja itu kemaksiatan. Bangun malamnya bagus. Tetapi ketika kita niatnya seperti itu, justru yang tidak benar seperti itu. Makanya ini adalah hal ini harus kita hindari bersama-sama. Kemudian, ya ini kan bersentuhan tangan dan aktivitas zina lainnya. Ya pasti kalau jalan berdua nggak mungkin. Minimal naik motor. Kalau naik motor kan boncengan. Nah, boncengan kan nggak mungkin jauhan gitu ya. Ya mungkin kalau di masa pandemi sekarang, ojek online itu sekarang kan ada penghalangnya. Tapi kan biasanya juga nggak ada. Nah ini adalah tadi. Kemudian mengumbar pandangan dan rayuan. Ya orang pacaran pasti ada istilah seolah-olah dunia milik berdua. Yang lain ngontrak semua gitu kan. Ada istilah seperti itu. Padahal apa? Ya ujung-ujungnya tadi. Aktivitasnya mengumbar pandangan, rayuan. Kemudian, yang ketujuh, belajar berbohong. Dan ini adalah sumber keburukan, kata Rasul. Iyyakumul kadzib. Jauhilah yang namanya perbuatan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya perbuatan dusta itu akan mengajarkan kepada keburukan. Akan mengajak kita kepada keburukan. Sumber keburukan itu bermula dari dusta. Kemudian kedelapan adalah kesedihan atau teror saat putus melanda. Ini pasti. Ketika putus, wah jadi pada ada yang naudzubillah ya.
ada yang sampai mau bunuh diri dan lain sebagainya, kan banyak di beberapa tempat. Saya pernah baca di media, ada seorang diputuskan, punten ya, oleh seorang apa? Kapan itu? Si ini Wais. Ketika dia diputuskan tersebut, maka orang tersebut hampir mau bunuh diri. Ini kan naudzubillah min dzalik. Itu terjadi, sangat terjadi. Maka kesedihan dan teror saat putus melanda. Makanya kalau kita berbicara tentang pacaran, maka pacaran itu adalah apa? Coba lihat di sini. Ya. Pacaran itu, kalau kita berbicara tentang pacaran, maka pacaran itu kesimpulannya adalah pacaran itu penuh dengan kebohongan dan kemaksiatan. Pasti. Saya ulangi. Pacaran itu penuh kebohongan dan kemaksiatan. Pacaran pasti. Kebohongan gimana? Ya, mengatakan ini saya punya itu, dan sebagainya. Sehingga banyak kasus terjadi di beberapa tempat, ketika dia pacaran dan sebagainya, akhirnya apa? Akhirnya ya ketahuan belang lah dan sebagainya. Berbohong lah dan sebagainya. Apalagi nggak ketemu gitu ya, by phone, lagi apa dan sebagainya. Itu pasti. Kemudian, pacaran itu adalah berdampak sistemik bagi individu dan masyarakat. Ini dampaknya sangat besar. Kemudian pacaran bukan langkah untuk menuju pernikahan. Dan yang terakhir, tidak ada definisi pacaran tentang apa? Tidak ada definisi pacaran yang jelas tentang pacaran, apalagi pacaran Islami. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa pacaran itu kesimpulannya adalah bahwa ini adalah keburukan. Ini harus kita pahami bersama-sama. Makanya pertama kali kalau kita mau menikah, maka harus kita jauhi adalah pacaran ini udah close. Seandainya nanti kita janji menikah dan sebagainya, udah. Kalau memang kita mau pacaran, udah nanti aja setelah menikah. Kalau seandainya sekarang kita punya pacar, kita putus bukan berarti putus silaturahmi. Udah putus aja. Toh kalau jodoh juga nggak bakalan kemana. Udah kita aktivitas masing-masing. Kalau kita belum mau menikah. Contohnya, yang laki-lakinya masih kuliah, yang perempuannya masih kuliah juga, udah kuliah masing-masing saja. Setelah itu, baru nanti kalau sudah serius datangi orang tuanya. Ini kan akan lebih elegan, akan lebih baik. Makanya kalau saya di sini disampaikan, sisi positif pacaran. Ada sisi positifnya, ada. Apa positifnya? Pacaran itu positif berzina. Minimal zina hati. Tadi saya sampaikan, minimal zina hati. Kemudian pacaran itu positif dosa, iya. Kenapa positif dosa? Karena tadi mengumbar hawa nafsu dan sebagainya, jalan berdua, bergandengan tangan, yang kata Rasul disebutkan dalam sebuah hadis, seandainya orang tahu dosanya berpegangan, bersentuhan bukan mahram, maka lebih baik tangan itu ditancap oleh paku, bayangkan. Maka ini kalau kita berbicara tentang pacaran ini. Makanya tadi, nah kemudian positifnya apa? Pacaran bisa mengakibatkan positif hamil jika kebablasan. Dan itu banyak kasus. Saya kebetulan tadi melayani beberapa konsultasi syariah. Ya, banyak kasus orang tua yang menyampaikan, Ustaz, bagaimana nih seperti ini? Kan ujung-ujungnya apa? Ketika pacaran, wah gitu manis, dan sebagainya. Begitu hamil, naudzubillah min dzalik, ujung-ujungnya gimana? Begitu hamil, di luar nikah, yang kelabakan siapa? Keluarganya sendiri. Dan itu banyak kasus. Bukan satu dua. Makanya tadi kesimpulannya saya ulangi, pacaran itu positif dosa, positif berzina, dan bukan langkah untuk menuju pernikahan. Coba betapa banyak. Teman-teman lihat orang yang pacaran sampai setahun, 2 tahun, ada yang pacaran 10 tahun, nikah 2 bulan cerai. Karena tadi, jalan menuju pernikahan itu bukan melalui pacaran. Itu buktinya banyak tuh teman-teman saya, teman SMA saya, teman SMP saya pacaran tuh dari SMP sekarang nikah. Iya, tapi selama pacaran itu dosanya banyak banget. Makanya saya sampaikan di awal, maka jadi tadi kalau kita jalan awal untuk menikah, hindari satu yang namanya pacaran tersebut. Tapi teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lanjutkan ya. Sekarang berikutnya adalah setelah kita tadi udah saya mulai hari ini bukan hubungan silaturahmi putus, enggak, udah close, kita tidak ada namanya pacaran-pacaran lagi. Kenapa? Udah seandainya kita punya pacar, udah nggak apa-apa. Lepaskan saja, itu juga belum tentu jadi istri kita. Banyak orang yang pacaran 10 tahun, ternyata begitu sebelum hari pernikahan atau sebulan sebelum pernikahan diambil orang juga. Bahkan banyak juga orang yang sudah tunangan, ternyata setelah tunangan gimana? Sudah tunangan juga berpisah juga dan tidak jadi nikah juga. Banyak juga seperti itu. Makanya tadi ini step pertamanya. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan, kita mau menikah itu tujuannya apa? Motivasinya apa? Ini harus kita perhatikan. Kenapa? Karena teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau niat nikah kita
hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, tentu ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Makanya sekarang saya tanya di awal tadi, tujuan kita menikah apa? Coba lihat hadis Nabi SAW. Kita renungkan sebuah hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan kata para ulama menyampaikan, hadis ini adalah sepertiga ilmu. Hadis ini sepertiga ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu ada yang berkaitan dengan lisan, ada yang berkaitan dengan hati, dan ada yang berkaitan dengan anggota tubuh kita. Dan hati, dan niat ini adalah bagian daripada amal hati. Makanya ada seorang ulama bernama Muhammad bin Al-Mahdi, beliau mengatakan, siapapun yang menulis sebuah buku, maka jangan lupa kutip hadis ini di awal. Supaya penulisnya ikhlas, yang membacanya pun ikhlas. Termasuk kita. Ikut kelas pranikah, ikut kelas nikah ID ini. Maka niatan kita apa? Kemudian ketika kita nanti menikah, niatan kita apa? Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis sahih, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal kita ini tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, kata Rasul. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini kata Rasulullah SAW. Dan kaitan dengan hadis ini, ada orang yang berhijrah. Dan hijrahnya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan pasangan. Karena niatnya untuk mendapatkan pasangan, dan dia kejar-kejar, kata Rasulullah, faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli, fa hijratu ilallahi wa rasuluh. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan balasan itu. Tapi barang siapa yang hijrahnya lidunya yusibuha, aw imra'atin yankuha, fa hijratu ila ma hajar ilaih. Yang hijrahnya karena dunia, hijrahnya karena apa? Hijrahnya karena dunia. Kemudian hijrahnya juga karena apa? Karena mengejar-ngejar wanita, maka itulah yang akan dia dapatkan. Makanya kalau kita niatan nikah, apa tujuannya? Ini harus diperhatikan. Tentu tujuan kita adalah sebagai orang yang beriman, ya niatan nikah untuk tadi menyelamatkan kita menjauhi perzinahan, untuk menambah keturunan dan sebagainya. Coba renungkan hadis Nabi SAW berikut ini. Kata Rasul dalam sebuah hadis, barang siapa yang menikahi seorang wanita karena memandang kedudukannya. Awas, kalau kita menikah, jangan sampai tujuannya adalah, ini mah karena bengar, ini mah karena kaya, ini mah karena kedudukan, ini mah karena anak fulan dan fulan dan sebagainya. Barang siapa tujuan utama nikah untuk itu, maka Allah akan menambah baginya kerendahan. Jadi kalau kita menikah tujuannya, dia ada orang kaya, saya menikahi dia. Bukan dilarang nikah dengan orang kaya. Boleh-boleh saja. Saya tadi sempat pagi-pagi ya, lihat di medsos ya. Ini tentang artis ya. Ya walaupun di satu sisi salah, disebut nggak salah juga ya. Itu mah normatif. Cuman tadi dari awal nikahnya apa? Ya saya nikah adalah untuk mencari dunia. Ya, tentu tidak akan mendapatkan apapun. Dan barang siapa yang menikahi wanita karena memandang harta bendanya, Allah akan menambah baginya kemelaratan. Betapa banyak orang yang kaya raya orang tuanya, tapi karena niat awal adalah hanya untuk mencari kekayaan, ya ujung-ujungnya dia juga melarat juga. Naudzubillah min dzalik. Tapi kata Rasul, kemudian barang siapa yang menikahi wanita karena kecantikan, Allah akan menambah baginya keinginan. Makanya tujuan pernikahan kita jangan untuk itu. Makanya teman-teman semuanya, coba luruskan kembali. Kalau kita mau nikah, tujuan kita mau ngapain nikah itu. Ini adalah harus menjadi renungan buat kita semuanya. Kata Rasul, wa man tazawwaja imra'atan lam yatazawwajha illa liyaghudda basarahu aw liyahsina farjahu. Barang siapa yang menikahi seorang wanita, ya tentu ini bagi laki-laki. Kalau buat wanita, barang siapa yang menikahi seorang laki-laki. Kemudian tujuannya adalah pertama untuk menundukkan pandangan, untuk menjaga pandangan. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kesucian kemaluannya. Artinya untuk menghindari dari perbuatan zina. Au yasila rahimahu, atau untuk menyambung silaturahmi. Karena yang namanya pernikahan itu kan kita hubungan antar dua keluarga. Saya ketika menikah dengan istri saya sebenarnya aslinya dari Ciparai Pacet, ya dari Kampung Maruyuh. Ya ini asli saya dari sana. Kemudian sekarang saya nikah dengan orang Kiara Condong dan saya sekarang posisinya di Kiara Condong. Ini kan berarti menyambung hubungan silaturahmi antara keluarga saya dengan keluarga istri. Kemudian juga untuk menjaga pandangan, karena dengan menikah kita akan lebih kata Rasul, kalau kita jelalatan nikah coba. Sehingga kata Rasul, kalau kamu di luar, kalau sudah punya keluarga, kemudian ada perempuan dan sebagainya, segera pulang. Kan pasti godaan-godaannya sangat banyak. Kemudian atau ya, ingin mendekatkan ikatan kekeluargaan, apa kata Rasul?
barakallahu lahu fiha wa barakalaha fihi. Maka Allah akan memberkahi bagi istrinya dan Allah akan memberkahi istri baginya. Artinya apa, teman-teman semuanya? Jadi kalau kita menikah, tujuannya tadi untuk menyelamatkan kita dari perbuatan zina. Pernikahan kita niatkan untuk untuk menyambung silaturahmi antar keluarga. Maka apa? Maka yang akan kita dapatkan adalah kebaikan-kebaikan itu. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, maka ayo kita luruskan. Teman-teman mau menikah. Karena rata-rata ini, bukan rata-rata, mungkin semuanya belum nikah. Jangan-jangan yang sudah menikah hanya saya saja. Tapi makanya apa? Niatan nikah itu apa? Coba dari sekarang. Ya, kalau niatan nikah hanya untuk cari kecantikan, nggak lama loh kecantikan itu. Orang udah usia sekian, ya tetap nggak bakalan cantik. Kemudian kalau kita cari kekayaan, mungkin karena orang tuanya kaya, kan yang kaya orang tuanya. Kalau kita sudah menikah kan belum tentu. Yang ketiga, kalau kita menikah karena kedudukan. Kedudukan itu hanya sementara. Oh, dia mah anak pejabat. Ya, anak pejabat ketika dia menjabat. Kalau jabatannya sudah habis, ya udah selesai. Tapi kalau kita nikahnya adalah tujuannya tadi untuk menyambung silaturahmi. Ya, tadi, kalau nikah seperti itu, maka pasti kita akan mendapatkan kehinaan. Makanya poin kedua adalah, kalau kita mau menikah, coba niatan kita menikah apa? Ini adalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya, teman-teman semuanya, ya, ini beberapa coretan kalau kita ingin menikah. Satu, ya, menggapai mardhatillah. Tentu, niatan kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Rasul, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Berarti kalau kita menikah, berarti sama saja dengan kita apa? Dengan kita menikah itu berarti kita sama saja dengan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita pacaran berarti kan zina. Zina dibenci Allah. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Karena pernikahan itu apa? Fahisyah, keburukan. Wa maqtan, dan akan mendatangkan kebencian, kemurkaan. Wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Berarti kalau kita menikah, maka tujuan kita mardhatillah. Makanya teman-teman semuanya, ikhwan akhwat, baik yang laki-laki atau yang perempuan, kalau menikah, satu, untuk mencari keridhaan Allah. Kalau sudah dari awal untuk mencari keridhaan Allah, maka ini adalah sangat penting buat kita semuanya. Ada pertanyaan barusan katanya. Ada di chat muncul. Boleh materinya dikasih, nanti panitia ngasih ya. Nanti admin, tadi saya sudah kirimkan ke panitia materinya, mangga boleh nanti di-share ke teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah an-nikahu sunnati, kata Rasul. Nikah itu adalah sunnahku. Walaupun nanti kita bahas bagaimana hukum pernikahan. Jadi an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasul. Siapa yang benci terhadap sunnahku, maka itu bukan bagian dariku. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita menikah, itu sama saja dengan menghidupkan sunnah Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kata Rasul, tazawwadul wadudul walud. Nanti kita bahas. Siapa kriteria istri yang kita cari? Kata Rasul, nikahilah seorang wanita, ya, seorang wanita yang al-wadud wal-walud, yang kasih sayang, kemudian juga dia subur. Kenapa? Fa inni mukatsirum bikumul umam. Karena nanti aku akan bangga di hadapan makhluknya, di hadapan Allah nanti dari kiamat dengan banyaknya umatku. Dan tentu untuk memperbanyak umat dengan cara apa? Dengan pernikahan. Kemudian yang ketiga, untuk menundukkan pandangan. Kan zina macam-macam, kan ada zina hati, termasuk ada zina mata juga. Kemudian berikutnya adalah, bentar, ini tadi disampaikan, untuk menjaga kemaluan. Kemudian yang kelima, untuk memperluas silaturahmi. Ini yang 3, 4, 5 tadi disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah tentu untuk mencetak generasi pejuang dakwah Islam. Nah kita ini harus punya cita-cita. Jadi generasi kita ke depan adalah generasi pejuang Islam. Dalam konteks pejuang Islam apa? Dalam konteksnya adalah bagaimana mereka semuanya bisa apa? Bisa menjadi para pejuang Islam. Mereka adalah orang-orang yang memajukan nilai-nilai Islam, ya, orang-orang yang menjalankan syariat Islam, dan mudah-mudahan itu lahir dari keturunan kita. Ini adalah di antara motivasi. Mungkin bisa ditambah lagi, mangga motivasi. Tapi yang jelas motivasi kita bukan tujuan dunia. Bukan tujuan dunia. Kalau dengan 6 motivasi ini saya kira sudah cukup lah. Kalau mencari keridhaan Allah, sudah. Kalau sudah kita mencari keridhaan Allah, maka caranya pun bagaimana supaya Allah ridho. Kalau sudah Allah ridho, udah beres semuanya. Sederhana begini.
Kalau orang tua kita ridho kepada kita, kira-kira gimana? Apa yang diminta diberikan? Pasti diberikan. Apapun ya, pasti akan diberikan. Kenapa? Karena kalau orang tua sudah ridho, udah beres. Nah, ini Allah yang ridho. Kalau Allah sudah ridho, udah beres semuanya. Nah, pernikahan ini adalah tentu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah poin yang kedua yang kita sampaikan. Nah, kita lanjutkan materi kita. Nah, sekarang kita bahas poin ketiga. Nah, setelah kita tahu tadi bahwa pacaran bukan jalan untuk melalui pernikahan. Kemudian, tadi kita juga sudah tahu bagaimana motivasi kita dalam pernikahan. Nah, yang tidak kalah penting sekarang adalah bagaimana hukum pernikahan itu. Nah, kan, apakah tadi hukum nikah itu wajib atau bagaimana? Sekarang apa yang dimaksud dengan nikah? Kita lihat dulu. An-nikahu, ya, kita bahas dulu sebelum kita membahas hukum, kita bahas dulu nikah itu apa sih? Nikah itu secara syariat dalam bahasa adalah nakahayan kihu, yang berarti menggauli. Ini nakahayan kihu. Bisa juga dhamma wa jama'a, menggabungkan atau menghimpun. Jadi menikah itu artinya apa? Menggabungkan atau menghimpun. Bisa juga punten ya. Bisa juga namanya nikah itu adalah al-wat'u, punten, berhubungan suami istri. Ini kalau kita menikah secara bahasa. Ya. Oke, ini secara bahasa kita lewat. Tapi bagaimana secara istilah para ulama menyebutkan tentang nikah ini? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengungkapkan, nikah itu secara syariah apa? Melaksanakan akad dengan seorang wanita. Ya, tentu laki-laki dengan wanita. Kalau wanita dengan laki-laki. Dengan maksud untuk mendapatkan kenikmatan dengannya dan mendapatkan anak. Kemudian, serta manfaat-manfaat lain yang ada hubungannya dengan berbagai kemaslahatan di dalam nikah tersebut. Jadi kalau kita berbicara tentang nikah, ya, maka apa? Maka inilah pernikahan. Jadi kita punten ya, di sini ada kenikmatan. Maksudnya dalam konteks kenikmatan punten ya. Karena memang tujuan pernikahan tadi kan untuk menjaga kemaluan. Maka apa? Allah mengharamkan perzinahan, maka dihalalkan yang namanya pernikahan. Kemudian untuk mendapatkan keturunan jelas kata Rasulullah, zawadul wadudul walud. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Perbanyak anak kan seperti itu. Tentu untuk menambah keturunan. Dan tentu ada manfaat-manfaat lain dari pernikahan itu. Ya nanti ada sakinah, mawaddah, warahmah untuk apa yang bisa kita capai dari pernikahan itu. Maka kalau kita berbicara tentang pernikahan seperti ini, lihat bagaimana pernikahan di dalam undang-undang pernikahan. Jadi teman-teman kalau kita nikah juga kita sebagai negara, kita tinggal di negara hukum bahwa ada undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah dalam undang-undang kita. Jadi, nikah itu apa? Ikatan lahir dan batin. Antara pasangan laki-laki dan perempuan, yang nanti laki-laki jadi suami, yang perempuan jadi istri. Tujuannya apa? Untuk membentuk keluarga bahagia. Nah, bagaimana kita membentuk keluarga bahagia? Makanya tadi, niatannya apa? Kalau niatan hanya cari harta, ini pasangan calon saya ini kaya raya. Ya betul, memang penting kekayaan, makanya nanti salah satu persiapan pernikahan harus ada finansial, tapi bukan segala-galanya. Betapa banyak orang yang kaya raya menikah, tapi juga tidak bahagia. Kalau hanya tujuannya kekayaan. Betapa banyak orang yang cantik, orang yang ganteng, pasangan ganteng serasi, tapi dia tidak bahagia juga. Kenapa? Karena tujuannya dari awal. Makanya tujuannya apa? Supaya membentuk keluarga yang bahagia, yang kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Karena kita sebagai orang yang beriman, berlandaskan karena Allah untuk mencari mardhatillah. Ini, coba lihat, ini kaitan dengan pernikahan. Dari undang-undang sendiri sudah jelas kaitan dengan pernikahan seperti ini. Tapi teman-teman semuanya, kalau kita lihat berikutnya tentang masih kaitan dengan pernikahan. Coba lihat di dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memerintahkan kita untuk menikah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 32. Biasanya kita taunya surat An-Nur itu ayat 21. Ya, teman-teman biasanya hafal surat An-Nur ayat 21 ya. Karena ada di surat surat undangan. Di surat undangan pasti surat An-Nur ayat 21. Di ayat 32 coba lihat. Wa ankihul ayyama minkum, dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Was-solihina min ibadikum, dan orang-orang soleh ya, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki, wa imaikum, dan
hamba-hamba saya perempuan. In yakunu fuqara yughnihimullah. Jika kalian fakir, maka Allah akan memberikan kamu kekayaan. Akan memberikan min fadlihi dengan karunia-Nya. Artinya apa? Kita disuruh untuk menikah. Kata Allah, jangan khawatir. Karena dengan kalian menikah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah, jika kamu miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Saya merasakan sendiri bagaimana Allah memberikan karunia kepada saya. Ketika saya punya anak satu, rezekinya beda. Ketika punya anak dua, berbeda lagi. Alhamdulillah sekarang sudah punya anak tiga. Ya. Sudah punya anak tiga. Artinya apa? Rezekinya ada aja terus. Yang penting tadi kita mau usaha. Walaupun kadang rezeki jangan diidentikan dengan bentuk finansial. Menjadi anak soleh, istri baik. Mungkin kalau teman-teman nanti sudah punya yang perempuan, punya suami baik, ini juga rezeki. Dan ternyata kata Allah, ya dulu ya, ketika saya masih bujangan, punten ya, mungkin saya tidak punya kendaraan. Kemana-mana naik angkot. Sampai sekarang saya masih naik angkot. Tapi ketika kata Allah, yughnihumullah. Begitu saya punya anak satu, saya masih belum punya kendaraan. Nah, menuju ketika punya anak dua, saya pun belum punya kendaraan. Tapi ya ternyata Allah memberikan ketika mau punya anak ketiga, baru saya baru punya kendaraan. Artinya ini kan cara Allah memberikan apa? Ini kan karunia yang Allah berikan. Ya mungkin ketika punya anak satu, ya masih bisa naik angkot lah gitu ya. Tapi mungkin kalau sudah punya anak tiga, kan repot kalau mau pergi-pergian. Artinya apa? Allah memberikan kepada kita karunia-Nya. Ini salah satu bentuknya. Atau mungkin ketika dulu hidup sendiri, saya kebetulan kuliah, saya dari sejak S1, S2, alhamdulillah tidak pernah bayar kuliah gitu ya, karena dapat beasiswa. Tapi ketika menikah, saya bayangkan ketika menikah, saya masih posisi saya kuliah. Istri saya juga kuliah. Jadi saya waktu itu kuliah S2, istri saya juga kuliah S2. Jadi ketika saya menikah, posisi saya istri saya kuliah, istri juga kuliah. Tapi bagaimana cara Allah memberikan rezeki? Ya Allah pasti memudahkan dengan pernikahan tersebut. Yakin kalau kita mencari marodhatillah, pasti Allah akan mudahkan kepada kita semuanya. Ini jelas dalam Al-Quran. Jika mereka miskin pasangan itu, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Bukan Allah kayakan, tapi Allah akan mampukan. Jadi beda ya. Allah tidak kayakan, tapi yughnihimullah. Allah akan cukupkan. Dan ya saya merasa alhamdulillah gitu ya. Sekali lagi, ini karunia yang Allah berikan kepada saya. Dan tentu juga kepada teman-teman yang lain yang sudah menikah. Makanya tadi, tujuan dari awal pernikahan harus seperti apa? Ini penting buat kita semuanya. Kemudian Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Ini kaitan tentang pernikahan. Sebelum kita bahas tentang hukumnya. Kita lihat dulu dari ayat dan hadis Nabi. Baru nanti kita sampaikan hukumnya. Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda. Dan di sini semuanya pemuda. Termasuk saya. Ya, karena pemuda sebelum 40 tahun kan masih pemuda. Gitu ya. Dalam bahasa Arab, syabab. Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang memiliki kemampuan, maka menikahlah. Fa innahu aghaddun lil basar. Karena dengan menikah akan lebih membuat pandangan kamu lebih tertunduk. Tidak jelalatan, mungkin bahasa sederhana seperti itu. Wa ahsanu lil farji. Akan lebih menjaga kemaluan dari berbuat zina. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi. Tapi kalau tidak mampu untuk menikah karena beberapa faktor, maka hendaklah dia saum. Fa innahu lahu wijabun. Karena saum itu akan mampu mengekang dari nafsu tersebut. Teman-teman semuanya, kalau kita lihat di sini, subhanallah dari hadis ini memotivasi kita semuanya. Maka hendaklah menikah. Sehingga, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi hukum asal pernikahan itu sunnah. Kata Imam Al-Bukhari, disebutkan, beliau bersabda, wallahi demi Allah, sungguh aku ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu sekalian. Aku juga paling bertakwa kepadanya. Tetapi aku sholat malam dan juga tidur. Aku berpuasa dan aku juga berbuka. Dan aku juga menikahi wanita. Kata Rasul, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka itu bukan bagian dariku. Ini kata Rasul. Ini kan berbicara tentang 3 orang sahabat. Jadi ada 3 orang sahabat datang kepada istri Nabi. Wahai istri Nabi, bagaimana sih ibadahnya Nabi teh? Akhirnya diceritakan ibadah Nabi begini. Kata 3 sahabat tersebut, kalau gitu mah, saya tidak ada bandingannya dong dengan Nabi. Maka sahabat tadi mengatakan, saya mah setiap malam tidak akan tidur, sholat malam, pokoknya mau tiap malam. Yang kedua, pokoknya mah saya sepanjang hidup, saya akan puasa, tidak akan pernah berbuka. Yang ketiga, ini, saya mah tidak akan pernah nikah, pokoknya mah. Ini kata sahabat tersebut.
Orang saya tidak akan nikah. Ini kata sahabat tersebut. Kemudian setelah itu Rasul mendengar ucapan tersebut. Kata Rasul, siapa tadi yang ngomong itu? Kami ya Rasulullah. Maka kata Rasul, aku orang paling bertakwa dan aku orang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Maka di ujung hadis, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Orang yang tidak mau menikah, maka itu bukan termasuk umatku. Tidak mau ya. Nah, makanya apakah jadi haram? Apakah jadi apa? Kalau tidak menikah jadi berdosa atau bagaimana? Kita lihat bagaimana hukum menikah. Hukum menikah itu adalah pertama, nikah itu bisa jadi wajib. Nah, makanya kaitan dengan hukum nikah tidak bisa digeneralisir. Setiap kita punya pikiran masing-masing. Setiap kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Kira-kira saya masuk yang mana nih? Yang pertama coba lihat, ya. Yang pertama coba lihat. Nikah itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Satu, orang yang secara finansial mampu. Ya, khususnya buat laki-laki ya. Jadi buat laki-laki, dia mampu secara finansial, sudah bisa menafkahi, sudah punya penghasilan. Lingkungan dan kondisi memudahkan perzinahan. Nah, ini maksudnya gini, dia secara finansial mampu. Tetapi ini lingkungan, aduh, saya daripada terjerumus kepada zina, saya nggak kuat nih. Kemudian latar belakang keimanan kesolehan belum memadai. Aduh, saya puasa juga boro-boro. Puasa tidak mampu lagi menahan gejolak dan kegelisahan syahwat. Maka bagi orang seperti ini wajib untuk menikah. Nah, makanya bagi teman-teman yang secara finansial sudah mampu, lingkungan tidak mendukung, nanti khawatir terjerumus kepada perbuatan zina, maka apa yang harus kita lakukan? Maka nikah bagi orang tersebut adalah wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, nikah itu bisa jadi haram. Nah, jadi tidak semuanya wajib. Ada juga nikah yang haram apa? Bila dipastikan akan menzolimi istrinya. Baik kezoliman biologis, psikologis, ataupun kezoliman finansial. Nah, ini kalau kita menikah, ingin menzolimi pasangan, itu tidak boleh. Ada gitu, ada. Ada orang menikah, kenapa kamu menikah? Saya kan diputuskan sama dia, jadi gengsi lah. Akhirnya apa? Ketika menikah, cuma menikah aja. Si istrinya tidak diapa-apain. Atau seorang istri ketika menikah tidak mau dengan suaminya. Ada orang menikah, saya pernah baca tulisan, subhanallah gitu ya. Ini tulisan ini, ada seorang pasangan suami istri. Jadi, dia menikah itu bukan karena apa-apa. Cuman karena gengsi, satu. Yang kedua, ingin menyenangkan orang tua. Punten ya. Sampai diceritakan, selama masa pernikahan itu 3 tahun, itu tidur aja, punten ya. Kalau orang Sunda mah patongong-tongong gitu. Jangankan berhubungan suami istri. Ini kan zolim. Tapi subhanallah gitu, si suaminya tuh sabar dan sebagainya gitu ya. Karena memang dari awal si perempuannya nggak mau. Ini kan tidak dibolehkan seperti ini. Ya akhirnya lambat laun, tidak ada rasa cinta dan sebagainya. Ini ungkapan si perempuan tersebut. Akhirnya lambat laun dan akhirnya punya anak sekarang. Ya setelah 3 tahun, keseriusan suaminya subhanallah gitu ya. Akhirnya ya lambat laun akhirnya jadi baik juga. Nah, kalau tujuannya menzolimi orang, tidak dibolehkan. Baik itu laki-laki atau perempuan. Kan bisa saja, saya ingin balas dendam sama laki-laki. Bisa aja. Atau saya ingin morotin uangnya. Karena dia kaya, nanti saya dapat warisan. Tujuan awalnya memang sudah buruk. Atau laki-laki tadi, saya ingin menzolimi dia saja. Nah, ini kan tidak dibolehkan kaitan dengan pernikahan ini. Jadi bisa wajib, bisa haram. Ya. Kemudian juga pernikahan itu adalah, ya ini tadi yang sudah disampaikan hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Nah, bisa juga pernikahan itu makruh. Bagaimana pernikahan itu makruh? Seseorang dalam posisi dikhawatirkan, bukan dipastikan akan merugikan pasangan. Jadi, kalau haram itu pasti akan merugikan pasangan. Tapi kalau ini khawatir, saya kalau nikah justru nanti pasangan saya akan tersakiti. Contohnya, saya belum punya penghasilan. Walaupun saya belum punya penghasilan sama sekali. Saya memang waktu menikah, saya belum punya penghasilan dalam konteks saya belum bekerja karena saya masih kuliah. Tapi ketika itu saya masih punya penghasilan karena ya saya waktu itu kuliah masih dapat beasiswa sekitar sebulan masih dapat 3 juta. Ya, jadi asrama saya gratis, buku gratis, kuliah gratis, itu uang bulanan saya dulu ketika kuliah sekitar kalau sekarang dirupiahkan mungkin sekitar 3 jutaan. 3,2 lah ya. 9 kali 4, 3,6, 3 juta setengah. Kurang lebih seperti itu. Tapi ya ini kan bisa jadi, saya belum punya penghasilan tetap. Atau punya penghasilan tapi belum layak nih kalau saya nikah. Untuk kehidupan sendiri aja saya belum cukup. Ini kan kekhawatiran. Kalau ataupun emosional masih labil. Ringan tangan, mungkin bagi laki-laki kan banyak kasus.
Jadi begitu menikah langsung ringan tangan dan sebagainya. Tidak mempunyai keinginan pada istri. Nah ini juga bisa dimakruhkan. Jadi kalau yang kedua tadi haram adalah karena niatan awal pingin menzolimi. Kalau ini kekhawatiran menzolimi pasangan. Maka ini sekali lagi kita yang lebih tahu. Ya emosi ini belum labil dan sebagainya. Saya banyak menemukan kasus teman-teman yang menikah karena emosinya belum labil, akhirnya bukan belum labil, emosinya masih labil ya ujung-ujungnya kasihan dalam pernikahan. Ya, ini adalah tadi sudah disampaikan sebuah renungan hadis Nabi kaitan dengan ini. Nah, teman-teman semuanya, jadi nikah itu bisa wajib, bisa haram, bisa makruh, bisa juga sunnah. Maka tergantung situasi dan kondisi yang ada pada diri kita. Maka kita yang lebih tahu. Saya tidak bisa menilai, oh ini wajib buat kamu, oh ini makruh buat kamu. Enggak. Kita yang bisa menilai kaitan dengan bab ini. Ya, ini berarti poin ketiga yang kita sampaikan. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah apa kira-kira hikmah dan tujuan pernikahan. Ketika kita menikah, dan mohon maaf sebelumnya, dalam syariat Islam, setiap syariat yang diajarkan oleh Islam pasti di situ banyak hikmahnya. Pasti banyak pasti banyak hikmah, banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Nah, kalau kita menikah kira-kira hikmahnya apa? Satu, menikah itu adalah memenuhi perintah Allah dan melandani Rasul. Jadi, perintah Allah, karena tadi wa ankihul ayyama minkum, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa. Kita disuruh menikah. Artinya ketika kita memenuhi perintah Allah, ini bagian dari ibadah. Makanya kalau kita menikah, berarti bagian dari ibadah. Kemudian hadis Nabi tadi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tadi kan hadis Nabi yang disampaikan tadi 3 orang sahabat, ya, yang tadi ketika bertemu dengan istri Nabi, aduh saya mah tidak mungkin bisa bersama bukan melalui saya mah cigana tidak mungkin gitu bisa mengikuti ajaran Nabi, bukan mengikuti ajaran Nabi, ibadah seperti Nabi tadi. Akhirnya apa? Ada satu sahabat mengatakan saya tidak akan pernah menikah. Maka berarti kalau kita dari awal niatnya menjomblo, nah itu kan nggak boleh. Tapi kalau kita belum dapat pasangan terus, itu bab lain. Atau mungkin tadi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Makanya kita jangan menilai teman-teman, bisa jadi nanti teman-teman sudah nikah semua nih di kelas nikah ini. Ada beberapa yang belum nikah contohnya. Wah, kita bully dan sebagainya. Jangan-jangan dia menikah mungkin pertama dia belum dapat jodohnya, bisa jadi. Yang kedua mungkin dia juga tadi ada hal-hal yang perlu diselesaikan oleh dia dan sebagainya. Kan bisa saja seperti itu. Tapi yang jelas kalau kita menikah berarti kita memenuhi perintah Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, hikmah daripada menikah itu adalah memelihara eksistensi manusia. Kata Rasul, tazawwadul wadud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Kenapa? Karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Ini kata Rasulullah SAW. Nah, teman-teman semuanya, tidak mungkin eksistensi manusia akan ada kecuali dengan pernikahan. Ada di beberapa negara, sekarang di beberapa negara itu sudah krisis keturunan. Karena di negara tersebut prinsipnya begini, kalau saya punya anak ribut, kalau saya menikah ribut. Jadi akhirnya apa? Mereka tidak nikah cuma kumpul kebo saja. Akhirnya kan kasihan anak. Atau yang namanya kumpul kebo nggak mau punya anak, ya udah mereka melakukan hubungan seksual tapi tidak tujuan untuk mendapatkan anak. Ini juga ada. Nah, makanya bagaimana eksistensi ini tetap ada. Eksistensi manusia itu tetap ada, ya tentu dengan pernikahan. Dan ini jalan yang baik. Makanya dalam syariat ada 5 hal yang dijaga dalam syariat. Atau sering disebut dengan ad-daruriyat al-khams. Ya, 5 hal yang sangat penting yang dijaga di dalam Islam. Dan ini kalau kita berbicara tentang maqasidus syariah, tujuan dari syariat pasti kembali ke sini semuanya. Apa saja? Salah satunya adalah hifdun nasli, menjaga keturunan. Nah, sehingga Allah mensyariatkan nikah itu untuk menjaga keturunan tersebut. Makanya tadi saya sampaikan, ada di beberapa negara itu sudah mulai hampir generasinya hilang. Dalam konteks generasi hilang, nanti kan kalau generasi itu kan harus terus urut ya. Setelah ini ada ganti berizut terus. Nah, kalau ada terputus, nanti itu kan bahaya juga. Ketika ada stagnasi kaitan dengan keturunan ini. Makanya tadi, memelihara eksistensi manusia. Kemudian berikutnya adalah menciptakan ketentraman hati. Nah, saya kira ayat ini mah hafal semua lah. Kenapa? Karena minimal kalau temannya nikah, atau saudaranya nikah, suka ada di surat undangan. Kata Allah dalam ayat ini coba, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri atau pasangan. Azwaja di sini bisa jadi istri,
bisa jadi pasangan. Jadi Allah menjadikan di antara tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan pasangan dan pasangan itu adalah dari jenismu, maksudnya dari manusia jenismu. Apa kata Allah? Pertama, litaskunu ilayya. Dengan pernikahan itu, maka kamu cenderung ya akan menjadi sakinah, ya. Cenderung waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kamu akan cenderung dan merasa tentram kepadanya. Kemudian apa? Dan dia jadikan di antaramu rasa kasih sayang, mawaddatan warahmah. Ini adalah pernikahan membuat kita tenang, membuat kita sakinah, mawaddah warahmah. Para ulama menjelaskan, sakinah itu di awal pernikahan. Jadi biasanya kalau di awal-awal pernikahan itu namanya sakinah. Sebentar, ini laptop saya baterainya mau habis. Ya, sebentar. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Ini adalah pertama sakinah. Ini kan jelas dalam ayat ini, waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Sakinah itu apa? Biasanya awal-awal pernikahan itu namanya sakinah. Maksudnya apa? Ketika awal pernikahan kan masih lihat fisik dan sebagainya, gitu ya. Tapi lama-lama nanti akan muncul namanya mawaddah. Mawaddah, kemudian ujung-ujungnya adalah rahmat. Nah, rahmat ini sudah tidak melihat fisik lagi. Ya contohnya kalau sudah tua, pasangan sudah puluhan tahun nikah, itu kan kalau lihat apa yang bisa dilihat. Gitu. Ya sudah kakek nenek. Maka ini sering disebut dengan rahmah. Jadi sakinah itu biasanya punten. Kalau sakinah masih ada kecenderungan ya lihat fisik dan sebagainya. Tapi yang jelas ketika menikah tadi akan merasa tentram, kemudian nanti juga di situ ada mawaddah warahmah. Kata Allah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi menciptakan ketentraman hati. Dan nanti antum dan antuna, teman-teman semuanya akan merasakan betapa tentram ketika kita sudah menikah itu. Kemudian berikutnya, tentu menjaga nasab dari percampuran. Nah ini dengan menikah, sehingga jelas nasabnya, mana bapakna, mana indungna. Bahasa sederhananya begitu. Coba bayangkan kalau tanpa pernikahan. Ya ibunya mah jelas, satu, nggak mungkin ibunya 2 atau 3. Tapi bapaknya siapa? Makanya dalam Islam kan ada untuk menjaga keturunan ini. Seorang anak adalah milik tempat tidur ibunya, dan bagi laki-laki pezina hanya mendapatkan batu atau hukuman rajam. Ini kan bisa dibayangkan. Teman-teman semuanya, kalau kita tanpa pernikahan, ya tadi ujung-ujungnya, makanya saya sampaikan di awal, kenapa? Hindari pacaran, itu khawatir terjerumus nanti seperti ini. Ya mungkin nanti ada pertanyaan, bagaimana hukum menikahi wanita yang hamil duluan? Ini kan ada dalam Islam, ini tentang hukum seperti ini. Tapi ini penting diperhatikan kaitan dengan bab ini. Jadi jangan sampai kita menyepelekan bab ini. Kenapa? Karena bab ini adalah bab yang sangat sensitif. Ya. Menjaga nasab dari percampuran. Jadi jelas dalam Islam itu ini loh nasabnya. Ini loh bapaknya. Artinya nasabnya jelas. Dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan pernikahan seperti itu. Kalau tanpa pernikahan kan bingung bapaknya yang mana. Gitu. Apalagi tadi hasil kumpul kebo dan sebagainya. Kemudian memelihara diri dari syahwat. Tadi sudah dijelaskan dalam hadis Nabi. Ya, karena itu lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Artinya memang memelihara diri dari syahwat. Islam ya Islam membolehkan kita punten ya, melampiaskan syahwat kita, tapi harus dengan cara yang benar. Makanya Islam melarang Islam mengharamkan yang namanya Islam mengharamkan yang namanya Yang namanya kumpul kebo. Yang namanya perzinahan. Maka yang dihalalkan dalam Islam adalah pernikahan seperti ini. Ini adalah kalau kita berbicara tentang itu. Kemudian yang keenam adalah mewarisi nilai Islam dalam keluarga. Tentu dengan pernikahan adalah kita selalu berdoa kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kan ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyerang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana kita menjadi pemimpin? Waj'alna lil muttaqina imama, kecuali dengan apa? Kecuali tadi dengan pernikahan itu. Makanya yang pertama kali diminta, Rabbana hab lana min azwajina. Jadi pertama, ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup. Setelah kami memiliki pasangan hidup, tentu kami akan memiliki keluarga, yaitu anak dan istri. Tapi waj'alna lil muttaqina imama. Anak dan istri itu, jadikanlah anak istri tersebut pemimpin buat kami semuanya. Nah, teman-teman semuanya, ini bisa dibayangkan kalau kita berbicara tentang ini. Jadi ternyata dengan pernikahan itu akan mewariskan nilai-nilai Islam dalam keluarga kita. Nah, teman-teman semuanya, berikutnya adalah materi keempat. Tadi setelah kita sudah tahu hukumnya, sudah tahu hikmahnya seperti apa pernikahan tersebut, maka berikutnya adalah tentu teman-teman semuanya ingin menikah. Kira-kira apa bekal yang harus dimiliki oleh teman-teman?
Ada 4 bekal yang harus dimiliki. Pertama adalah bekal ilmu dan fikrah. Maksudnya adalah bekal ilmu dan fikrah, maksudnya teman-teman dengan mengikuti kajian ini, salah satunya adalah ya kita sebenarnya untuk membekali ilmu. Jadi dengan teman-teman ikut kajian kelas pranikah dan lain sebagainya, ini salah satu cara kita untuk apa? Salah satu cara kita untuk mengetahui ilmunya. Makanya perlu kita mempelajari ilmu dulu. Makanya para ulama mengatakan al ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum berbicara dan sebentar. Ya. Suara saya masih jelas? Ya. Baik, kita lanjutkan. Teman-teman semuanya, kalau kita kembali tadi bahwa kepada bab ini, bahwa ketika kita menikah, maka apa? Sebelum kita menikah, maka perlu bekal ilmu. Mengetahui urgensi dan bakat pernikahan. Tadi kan sudah kita bahas. Visi dan misi yang jelas tentang pernikahan kita seperti apa. Ini harus kita ketahui bersama. Kemudian mengetahui hak dan kewajiban suami istri. Nah, selama ini, saya sering, kebetulan juga setiap hari Rabu, saya ada jadwal konsultasi syariah. Dan mangga teman-teman kalau mau berkonsultasi, mau janjian ketemu saya langsung juga boleh. Mungkin kalau yang ada dekat di Kota Bandung, atau mungkin juga mau via handphone juga mangga, bisa ke nomor saya tadi yang tadi disampaikan di panitia juga ada, mungkin mangga bisa minta ke admin, atau mungkin juga saya juga ada nomor satu lagi, memang itu khusus untuk konsultasi, tapi kalau yang nomor itu adalah mangga konsultasi ke nomor itu boleh, atau ke nomor saya satu lagi juga boleh. Nah, saya sering menemukan kasus-kasus pernikahan itu akhirnya hampir kandas di perjalanan, karena tadi si istri selalu menuntut hak. Begitu juga suami selalu menuntut hak. Padahal mereka punya kewajiban. Nah, kewajibannya itu kadang mereka tidak tunaikan. Makanya kita pahami dulu ketika kita menikah, nanti ada hak dan kewajiban suami istri. Ini harus kita pahami. Kemudian memahami hukum-hukum dasar seputar hubungan suami istri, anak, keluarga. Dan terakhir adalah mengetahui seputar perceraian. Ini penting. Banyak kasus suami pun, para suami dengan mudah mengatakan, saya cerai kamu. Dan kata Rasul, ada 3 hal, seriusnya serius, candanya pun serius. Hati-hati. Salah satunya apa? Cerai. Ada seorang suami begitu marah, cerai. Kata-kata cerai. Cerainya udah puluhan kali. Maka cerai itu cuma 3 kali. Kalau sudah 3 kali, udah tidak boleh kembali lagi, kan berbahaya. Nah, ini kan berarti sebelum teman-teman semua menikah, maka butuh ilmu ini. Saya kemarin juga sudah ngobrol dengan foundernya ini kelas nikah. Saya kemarin sudah sampaikan, sebenarnya ini ada buku bagus. Ya, kemarin wallahualam sudah di-share atau belum? Kang Teddy itu minta ke saya gitu ya. Ustaz katanya, kebetulan juga keponakan saya, bilangnya Mang katanya, tolong dong buatin tulisan tentang fikih pernikahan ringkas. Maka saya bilang jangan hanya fikih pernikahan, di situ termasuk ada tentang perceraian. Bukan berarti dengan menikah itu langsung kita ingin bercerai, enggak. Tapi kita harus tahu ilmunya. Bagaimana supaya tidak terjadi perceraian, berarti kan kita harus tahu ilmunya. Nah, ini kan pentingnya. Makanya sebelum kita melakukan apapun, perlu ilmunya dulu. Saya ada buku, ditulis oleh Ustaz Hefi Andi Bastomi. Judul bukunya adalah, Beginilah Rasulullah SAW berbisnis. Ternyata ketika berbicara tentang itu, bagaimana supaya kita sukses dalam bisnis? Yang pertama adalah harus memiliki ilmu. Tanpa ilmu, nah ini bahaya. Nah banyak teman-teman menikah. Orang-orang menikah itu karena tanpa bahan ilmu, akhirnya apa? Ketika ngurus anak gimana? Ketika punya anak gimana? Ketika hamil bagaimana? Kemudian nanti seorang istri bagaimana darah istihadah, darah nifas dan sebagainya. Bagaimana kalau anak itu pipis? Ini kan penting. Kita harus, walaupun mungkin tidak semuanya dipelajari. Mungkin sebelum nikah step by step lah. Mungkin ada yang sebelum nikah ini dulu kita pelajari. Kemudian tadi minimal hak kewajiban suami istri, memahami hukum seputar hubungan suami istri, kemudian hukum perceraian. Minimal yang dasar-dasar kita tahu dulu. Kalau kita belum tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita belajar dulu. Nah, kelemahan di kita adalah menikah ini padahal ibadah seumur hidup, bahasa sederhananya seperti itu. Tapi kadang teman-teman kalau menikah tadi langsung nikah. Betul, sah aja dari secara hukum ya, selama rukunnya terpenuhi. Tapi kan bagaimana untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Tanpa apa? Tanpa ilmu, tanpa bekal ilmu. Makanya nanti kalaupun bekal kita merasa, saya ini bekal kita tapi harus sudah nikah. Bekal kita kurang, maka nanti setelah menikah, tolong cari ilmunya lebih rajin lagi. Ada waktu khusus untuk mencari ilmu. Saya dulu awal-awal nikah dengan istri,
Saya kebetulan dengan istri satu background-nya sama-sama dari pesantren. Saya tidak mengenal istri saya ketika sebelum pesantren, ketika di pesantren, karena satu alma mater dengan saya. Sama-sama orang Bandung, satu alma mater pesantren, tapi saya nggak pernah kenal. Tapi dulu saya di awal-awal nikah, kebetulan saya di awal-awal nikah, kadang pagi baca satu ayat, kemudian kita bahas, atau kita belikan buku, atau kadang saya ikut parenting, gitu ya, sebelum pandemi ini, sebelum kemarin pandemi ini saya ikut sengaja gitu acara bagaimana mendidik anak. Ini kan penting kita memiliki ilmu. Ya bagaimana kita mau menikah? Menikah kan butuh ilmu. Nah, ini penting teman-teman semuanya. Tolong, makanya mungkin nanti kalau belum nanti minta ke Kang Teddy ya. Bukunya tentang buku kecil cuma sekitar 70 halaman lah. Kaitan dengan ini bekal tentang fikih pernikahan. Ini kan penting tentang kewajiban istri, kewajiban suami, kemudian memahami hukum-hukum dasar tentang pernikahan, termasuk perceraian. Ini penting kita paham. Ketika kita membahas tentang kewajiban suami, berarti kan kewajiban suami, saya sebagai suami berarti harus tahu kewajiban saya ini. Jadi jangan sampai kita nuntut haknya dulu kepada istri, tapi kewajiban kita belum tertunaikan. Begitu juga seorang istri, jangan sampai menuntut haknya terus kepada suami, tapi kewajiban istri belum tertunaikan untuk suami. Ini kan harus balance di sini. Makanya ketika dua-duanya berilmu, ini akan lebih indah. Maka saling memahami tentang ilmu ini. Kemudian yang kedua adalah bekal yang harus dimiliki oleh teman-teman adalah bekal mental dan psikologi. Maksudnya apa? Kita harus siap mencintai. Kita harus siap bertanggung jawab. Karena ketika teman-teman menikah, nanti saya sebagai suami, maka ada kewajiban saya menafkahi istri saya. Ada kewajiban juga saya mengajarkan kepada istri saya. Begitu teman-teman nanti yang perempuan punya suami, maka bertanggung jawab terhadap apa? Rumah di suami. Atau ngontrak, ataupun apa. Di keluarga kan nanti kita mungkin memasak dan sebagainya. Itu nanti pembahasannya. Tapi kan ini juga ada tanggung jawab masing-masing. Saya sebagai suami tahu tanggung jawab saya. Saya sebagai istri tanggung jawab saya. Dan siap untuk mencintai. Kemudian yang ketiga ini bekal mental psikologi, siap menerima kekurangan. Punten, kenapa kalau pacaran itu tadi saya sampaikan banyak bohongnya? Orang pacaran pasti yang dilihatnya yang baik-baik terus kok. Ya orang pacaran kan, yang teman-teman pacaran nggak pernah nginep kan? Kalaupun nginep ya nggak boleh, orang belum boleh. Tapi begitu tidur, kalau kita nanti menikah, begitu tidur, mungkin jangan-jangan suami kita ngorok, istrinya ngorok, ataupun kebluk lah bahasa Sunda, susah dibangunkan kan mungkin saja. Ini kan kekurangan yang harus saling melengkapi. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wahai para suami, istri kalian itu pakaian buat kalian. Wahai para istri, suami kalian itu pakaian buat kalian. Salah satu fungsi pakaian apa? Menutup aurat. Kalau dalam pernikahan, berarti menutup kekurangan-kekurangan itu. Makanya itu harus kita sampaikan. Bahwa kita menerima kekurangan. Siap. Makanya tadi, kalau dengan pacaran banyak orang kecewa. Aduh, gerintil. Ya tadi orang pacaran mah banyaknya bohong. Pasti yang dilihatin yang baik-baiknya saja. Ketika pacaran, gitu ya, jalan, nggak punya duit, ya sampai pinjam, dan sebagainya. Begitu sudah nikah, kan ketahuan belangnya, dan sebagainya. Nah, ini adalah kaitannya. Nah, dalam konteks ini, ya tentu setiap kita punya kekurangan. Nah, tentu dengan pernikahan ini apa? Bagaimana supaya keluarga sakinah mawaddah warahmah, kekurangan ini saling menutupi. Saya sebagai suami punya kekurangan, ditutupi oleh istri, dengan kelebihan istri. Istri punya kekurangan, maka kelebihan saya adalah menutupi istri. Kemudian siap mendidik dan meluruskan. Nah, ini paling berat. Bekal mental psikologinya apa? Saya sebagai suami, ya saya harus mendidik anak saya. Saya juga harus mendidik istri saya dong. Saya sebagai suami istri, saya juga nanti harus mendidik anak-anak saya. Termasuk bagaimana meluruskan suami ketika suami salah. Ini kan berarti bekal mental atau psikologi yang harus kita lakukan. Kemudian ini kan, naudzubillah min dzalik, kata Rasul. Jawaban Hasan bin Ali ketika ada seorang yang bertanya, aku mempunyai anak gadis, menurutmu kepada siapa aku harus menikahkannya? Maka Hasan menjawab, nikahkanlah ia dengan seorang laki-laki bertakwa kepada Allah. Jika laki-laki itu mencintainya, maka ia akan menghormatinya. Dan jika marah, maka ia tidak akan menzoliminya. Makanya tadi, bekalnya siap mencintai. Orang yang mencintai, kalaupun marah tidak akan menzolimi. Coba, punten ya, bagi teman-teman yang pernah pacaran. Kalau lagi pacaran, makan, wah, ngambek ke kumawe, katanya. Walaupun marah, tidak menzolimi. Dan orang yang mencintai, pasti dia akan menghormati.
kita semuanya sayang sama orang tua kita. Kita semuanya adalah cinta sama orang tua kita. Pasti kita akan hormat kepada orang tua kita. Teman-teman yang laki-laki, nanti menikah punya istri, cintai istri sepenuhnya. Pasti kita akan menghormati istri kita. Ketika ada kekurangan, pasti kita akan memaklumi dan kita akan meluruskan kekurangan itu. Seorang istri juga sama. Ketika punya suami nanti, maka apa? Maka inilah yang harus dilakukan. Maka bekal psikologi juga penting. Kemudian berikutnya adalah bekal fisik. Maksudnya adalah sehat jasmani dan rohani, mampu melakukan kewajiban sebagai suami istri, siap menjaga fisik dan kebugaran sebagai amanah pernikahan. Nah, artinya fisik juga penting. Dalam konteks fisik bukan berarti aduh gimana kalau yang cacat dan sebagainya. Ya ini sih bekal fisik, tapi tidak terlalu penting lah ya. Tapi tadi bekal yang pertama ilmu, yang kedua tentang apa? Yang kedua adalah bekal mental dan psikologi. Tentu bekal fisik juga. Walaupun penting, tapi tidak sepenting yang pertama dan kedua. Dan yang terakhir adalah tentu adalah bekal finansial kita. Maksudnya adalah kita harus memahami segenap konsekuensi kehidupan rumah tangga. Saya sebagai laki-laki, maka saya harus paham, ketika nanti saya menikah dengan istri, maka saya punya kewajiban untuk menafkahi. Teman-teman mungkin sedikit cerita tentang saya. Saya menikah ketika masih kuliah. Istri saya kuliah S2 di Jogja. Saya kuliah di Riyadh, Saudi Arabia, di King Saud University. Saya setiap bulan alhamdulillah dapat beasiswa sekitar 3,5 juta kalau dirupiahkan sekarang. Tapi kalau ketika itu, saya sampaikan ke mertua saya masih kuliah, sebenarnya posisi saya segini dan sebagainya. Saya waktu itu juga sampaikan ke calon istri saya. Ya sekarang jadi istri saya tentu ya. Ke istri saya yang dulu masih calon, saya bilang saya penghasilan tuh begini. Dan saya juga tahu ketika menikah, ya. Setelah menikah, kemudian bapak mertua saya ketika menikah, bapak mertua saya menyampaikan, "Nak, kamu setelah menikah dengan istri kamu, udah kamu fokus kuliah, biar urusan biaya kuliah istri kamu, biaya kos istri kamu, biaya kehidupan sehari istri kamu, itu nanti biar kami akan menanggung." Maksudnya bapak mertua yang akan membayarkan dan sebagainya. Ya alhamdulillah saya bilang, Pak. Dan saya bersyukur. Tapi saya kan sebagai suami, masa mau begitu saja? Kan saya juga laki-laki punya tanggung jawab, bro. Maka ya saya bilang, Pak, terima kasih. Ya, saya juga tidak mengatakan, nggak usah, Pak. Ya itu kan juga nggak boleh lah. Ya saya sampaikan, ya terima kasih. Tapi saya waktu itu tetap membiayai istri saya. Tentu semampu saya. Ya, saya membiayai dan mertua saya juga tahu. Ya. Tadi biaya kuliah, kos, dan sebagainya, ya di luar kota, itu ditanggung oleh keluarga istri. Ya maksudnya oleh bapak mertua ketika itu. Tapi saya juga sebagai suami konsekuensi. Karena saya ketika menikah, maka saya nanti punya anak. Saya juga harus persiapan untuk kelahiran anak, persiapan untuk ini, itu, dan sebagainya. Sehingga teman-teman sebelum menikah, kita harus punya kemandirian finansial dalam batas-batas tertentu. Maksudnya apa? Kita harus punya pekerjaan, kita juga harus punya keahlian. Sehingga nanti ketika menikah, kita kan ada kewajiban menafkahi. Awas hati-hati, jangan sampai ketika menikah minta terus sama orang tua, jangan. Saya alhamdulillah ketika menikah, biaya pernikahan saya yang nanggung semuanya. Termasuk juga ketika saya sudah menikah, ya, saya juga tidak merepotkan orang tua dalam konteks finansial. Saya berusaha untuk mandiri. Ya walaupun tidak salah awal-awal mungkin minta ke orang tua dan sebagainya. Biaya pernikahan minta ke orang tua, itu pun tidak masalah. Tapi akan lebih indah, akan lebih baik kalau kita memang punya kemandirian finansial kaitan dengan begini. Kemudian siap mencari dan mengembangkan penghasilan yang sudah ada. Nah, kalau sudah menikah kan saya contohnya punya penghasilan. Ketika hidup sendiri segini cukup. Tapi kalau sudah punya istri kan beda. Kemudian punya anak 2, punya anak 1, 2, 3 kan berbeda. Maka kita pun harus siap mencari penghasilan tapi dari sumber yang halal. Dan siap menyediakan mahar dan biaya pernikahan. Walaupun ini syarat dan ketentuan berlaku. Ya tentu mahar. Ya jangan sampai mau menikah modalnya modal dengkul doang. Ya walaupun kalau orang tua mampu membiayai silakan. Tapi kan akan lebih baik kita pun mempersiapkan diri untuk itu. Ya, saya makanya ketika menikah, saya betul-betul saya bilang ke ibu saya, karena kebetulan ibu sudah sepuh, saya bilang saya ingin menikah, ini calonnya. Saya juga bilang ke kakak saya, terus kakak saya, kamu punya duit nggak? Ya saya bilang saya punya segini. Cukup nggak? Saya bilang, ya insya Allah lah cukup, lah aja. Ya udah, saya sampaikan. Nah ini kan berarti 4 bekal ini harus dimiliki oleh kita semuanya, teman-teman semuanya. Jadi ketika kita mau menikah harus memiliki keempat bekal ini. Masih ada waktu, Teh Isti? Ada. Halo? Sampai masih ada waktu? 21.20. Masih ya? Sampai 21.20, ya. Oke, 10 menit lagi ya. Ini
materinya terakhir ini, insya Allah ya. Materi terakhir saya ini. Ya. Baik, kita lanjutkan, teman-teman semuanya. Ini kita lanjutkan. Nah, materi terakhir saya adalah ini. Bagaimana kriteria pasangan sejati itu seperti apa sih? Teman-teman semuanya, dalam bahasa fikih disebut dengan kafa'ah. Sekufu bahasa kitanya. Sekufu itu sama, sederajat, sepandang, atau sebanding. Ini yang disampaikan di dalam syariat seperti itu. Nah, tolak ukur kafa'ah memang berbeda-beda para ulama, tapi saya tidak akan bahas tentang inilah. Ini perbedaan para ulama kaitan dengan bab ini. Tapi saya akan lebih cenderung kita membahas tentang ini saja. Nah, dalil indikatornya adalah ini. Jadi kalau kita berbicara tentang sukufu, dalil indikator yang paling harus kita lakukan adalah, pertama, ini yang paling penting adalah di sini, adalah ketaatan dan agama. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita mau menikah, pertama kali yang harus teman-teman lihat adalah kaitan dengan ketaatan dan agama. Itu saja. Karena inilah sumber sumber kebahagiaan. Karena kalau kita tadi saya sampaikan, kalau cari duit, ya duit pasti hilang kok lama-lama juga. Kalau kita cari kecantikan, cantik tuh hilang. Yang tadinya bodinya punten ya, ada teman-teman kayak gitar dan sebagainya. Kalau sudah punya anak memboro-boro gitu ya, sudah punya anak dan sebagainya. Dan kalau tadi ya, kalau tetap ingin seperti itu ya modalnya juga besar. Jadi teman-teman nanti yang laki-laki, kenapa sih istri saya nanti udah punya anak temen begini, hari tetangga saya artis beda, yang modalnya besar gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang agama, yang paling penting adalah kata Allah, al-khabithatu lil khabithin. Perempuan-perempuan yang kotor untuk laki-laki yang kotor. Wal khabithuna lil khabithat. Dan laki-laki yang kotor juga untuk perempuan yang kotor. Wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Dalam surat An-Nur ayat 26. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan, tadi kan para ulama berbeda pendapat tentang indikator sekufu itu seperti apa. Maka kata beliau, yang menjadi hukum Rasul adalah tolak ukur kafa'ah atau sederajat itu adalah dalam agama secara asli dan sempurnanya. Maka tidak boleh dinikahkan seorang muslimah dengan orang kafir. Muslimah yang terjaga dengan orang fasik. Al-Quran dan Sunnah tidak menganggap kafa'ah selain hal itu. Jadi, kalau kita lihat berarti kafa'ahnya itu apa? Kaitan dengan agama. Makanya teman-teman, kalau kita ingin cari pasangan yang baik, pasangan yang soleha, maka berarti kita pun harus mempersiapkan diri. Ya kalau saya, contohnya yang teman-teman laki-laki ingin saya punya istri yang soleha, berarti kita harus soleh. Kalau teman-teman yang akhwat, yang perempuan ingin dapat suami yang soleh, maka kita pun harus jadi wanita yang soleh. Coba lihat Nabi. Nikahkanlah wanita kalian dengan Abu Hindun. Maka mereka pun menikahkannya, sementara Abu Hindun adalah profesinya sebagai tukang bekal. Bayangkan. Kenapa? Karena Abu Hindun itu adalah seorang yang keagamanya baik. Nabi SAW sendiri pernah menikahi Zainab binti Jahsy al-Quraisyah. Seorang wanita bangsawan dengan Zaid bin Harithah, bekas budak beliau. Bisa bayangkan. Seorang bangsawan dinikahkan dengan mantan budak. Bahasa kitanya mungkin konglomerat, nikah dengan orang kolong melarat. Gitu. Ya kan? Ada konglomerat, ada kolong melarat. Jadi jauh gitu ya. Bainas sama was sumur gitu. Antara langit dengan sumur gitu. Jadi jarak. Tapi apa? Ini kan Zainab binti Jahsy al-Quraisyah. Dia seorang bangsawan. Tapi dinikahkan oleh Rasul dengan siapa? Dengan Zaid bin Harithah yang mantan budak. Artinya secara strata sosial tidak terpandang. Dan beliau pun menikahkan Fatimah bintu Qais al-Fihriyah dengan Usama bin Zaid. Juga menikahkan Bilal bin Rabah dengan saudara perempuan Abdurrahman bin Auf. Kita tahu Abdurrahman bin Auf saudara kaya raya. Bilal bin Rabah seorang budak yang hitam. Tapi karena agamanya dinikahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga teman-teman semuanya, kalau kita cari pasangan, maka yang paling pertama adalah agama. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, an hukmi zawajil akifah. Ali pernah ditanya tentang hukum nikah sekufu. Apa kata beliau? Annasu ba'duhum akifa'u li ba'd. Manusia sekufu di antara mereka. Arabiyuhum wa ajamiyuhum. Baik itu mereka orang Arab ataupun orang asing. Quraisyihim wa Hashimihim. Baik itu orang Quraisy atau orang Hashim. Idza aslamu wa amanu. Syaratnya satu, ketika mereka beriman dan muslim. Artinya berarti kita semuanya sekufu gitu. Kalau dalam konteks apa? Dalam konteks keimanan ini. Maka yang pertama adalah tadi tentang keimanan. Sehingga teman-teman semuanya kriterianya adalah kemudian tadi kriterianya keimanan. Kemudian yang kedua, kalau kita menikah secara umum adalah tidak boleh menikah dengan mahram. Mahram itu kan bisa jadi karena nasab keturunan. Ibu ke atas, ibu, nenek, dan sebagainya. Kemudian putri ke bawah, bibi, keponakan, gitu kan nggak boleh. Senang sama keponakan nggak boleh. Kalau sepupu boleh. Kemudian karena perkawinan, mertua, mantu, itu nggak boleh. Kemudian anak istri atau anak tiri, itu tidak boleh.
Kemudian karena persusuan di bawah 2 tahun dan mengenyangkan. Jadi saudara sepersusuan, hati-hati. Teman-teman semuanya pastikan kalau nanti kita mau menikah ya pastikan dia bukan saudara sepersusuan. Dan ini punten di kampung-kampung mah sering ya. Begitu ayah orang mencerik, gitu ya, anak bayi nangis, kemudian indungna ke mana, ibunya lagi ke sawah atau kemana, tetangga nanti kebetulan punya anak ambil susuan, gitu ya. Itu hati-hati. Kenapa? Karena ini dampaknya adalah kaitan dengan bab ini. Tapi teman-teman semuanya, bagi laki-laki yang dicari siapa sih? Kalau wanita mencari laki-laki, apa yang dicari? Pertama, cari yang solih agamanya. Kata Rasul, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu." Jika datang kepada kalian laki-laki yang soleh, agamanya baik, akhlaknya baik, maka nikahkanlah. Illa taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan besar di muka bumi. Jadi, kalau kita mau menikah itu yang kalau kita mencari pasangan laki-laki itu. Yang kedua adalah ketakwaan. Tadi yang disampaikan Hasan bin Ali ketika ditanya seorang bertanya, "Aku punya gadis, menurutmu kepada siapa aku nikahkan gadis tersebut?" Maka kata beliau, "Nikahkanlah ia dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Jika laki-laki itu mencintainya, maka ia akan menghormatinya, dan jika marah dia tidak akan menzoliminya." Ini adalah jika seorang laki-laki. Kalau seorang wanita, wanita yang dicari seperti apa sih? Pertama adalah wanita yang dicari itu adalah agamanya. Sama. Jadi yang pertama dan laki-laki dan perempuan agamanya. Kata Rasul, wanita dinikahi karena 4 hal. Pertama karena harta, kedua karena nasab, ketiga karena kecantikan, keempat karena agama. Kata Rasul, "Fatar bidatin taribat yadah." Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Jadi pertama adalah agamanya dulu. Jadi jangan sampai kita melihat cantik dulu atau enggak, tapi agamanya dulu. Yang kedua, apa sebelum yang kedua, apa yang dimaksud dengan agama? Pemahamannya, pengamalannya, kepribadiannya. Nah ini kan pemahaman bagaimana akidahnya. Jangan sampai tadi ada akidah syirik dan sebagainya. Pengalamannya bagaimana? Konsisten, pengamalan, konsisten dalam ibadah. Ini kan juga penting. Kemudian kepribadiannya tentu berhubungan dengan akhlak. Ya walaupun tidak sempurna, yang penting mendekati itu. Jadi agama ini paling penting. Yang kedua adalah subur dan produktif. Subur dan produktif. Dari mana? Mungkin bisa lihat dari keturunannya. Lihat dari keturunannya. Walaupun kalau di zaman sekarang gitu ya, memang bab keturunan ini agak-agak repot ya. Saya di keluarga istri saya itu, bapak mertua saya itu anaknya 8. Bapak saya dari keturunan, istri saya anak ke-7 dari 8 bersaudara. Saya anak ke-14 dari 14 bersaudara. Nah, tapi begitu yang keturunan ke sini, keturunan dari mertua saya itu tidak ada anaknya yang 4. Ya, jadi anaknya maksimal 3. Termasuk saya baru 3 gitu ya, anaknya. Ini mohon maaf ya, ada anak kecil, ini anak saya yang kedua. Namanya siapa? Ya, ini anak saya yang kedua. Baik, lanjut tadi. Nah, di keluarga saya juga sama gitu. Di keluarga saya, kalau yang ke atas, yang 8 ke atas, yang kakak saya yang 9 ke atas gitu, itu anaknya banyak-banyak. Ada yang 8, ada yang 7. Tapi begitu kakak saya yang 10 ke bawah gitu, anaknya cuma 3, cuma 2 gitu ya. Itu ya rata-rata sih 3, ya saya 3. Kakak saya ada yang 2. Ya rata-rata 3. Tapi tadi ya, ini menunjukkan bahwa kita yang subur dan produktif. Kenapa? Karena ya subur dan produktif ini sangat penting. Karena kata Rasul, seorang datang kepada Nabi, "Aku suka dengan seorang perempuan yang cantik dan dari keturunan terhormat, tetapi dia tidak subur. Apa aku boleh menikahinya?" Kata Rasul, tidak. Maksudnya dalam konteks syariah boleh menikahi. Cuman baiknya jangan, kata Nabi. Kemudian orang tadi mendatangi beliau lagi, dan kemudian Rasul pun kembali melarangnya. Demikian berturut-turut sehingga yang ketiga Rasul mengatakan, "Nikahilah wanita yang romantis dan subur. Tazawwadul wadudul walud. Fa inni mukatsirun bikumul umam." Karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya umat ini. Maksudnya bukan berarti aku paling sayang yang mandul. Kan mandul maka kita juga nggak tahu ya. Cuman kan bisa kita lihat dari keturunannya seperti ini. Jadi lihat subur dan produktif. Ya tidak mesti dari orang tuanya. Coba lihat kakeknya, neneknya dan sampai ke atas. Kemudian masalah gadis atau perawan ini bab lain lah ya. Walaupun memang kata Rasul, aku menikah, kemudian aku datang Rasulullah SAW lalu bertanya, "Apakah aku sudah menikah, wahai Jabir?" Aku menjawab, "Benar." Beliau bertanya kembali, "Apakah dengan janda atau gadis?" Maka aku menjawab, "Aku dengan seorang janda." Beliau pun berkata, "Mengapa bukan dengan perawan? Hingga engkau bisa bermain dengannya, dan dia pun bisa bermain-main denganmu." Jadi, masalah gadis atau janda ini mah pilihan lah buat kita semuanya. Walaupun kata Rasul, lebih baik kita menikahi seorang gadis kalau kita lihat di sini adalah ketika pernikahan. Kemudian boleh kriteria lain, contohnya karena nasabnya, karena hartanya, dan keluarganya. Tapi yang paling pokok adalah, kalau kita menikahi seorang wanita, faktor utamanya adalah, karena apa? Karena agamanya. Terakhir,
bukan kerabat dekat. Nah ini juga kalau kita menikah sebisa mungkin hindari kerabat dekat. Kenapa? Karena hikmahnya pertama, kalau kita menikah bukan dengan kerabat dekat, memperluas persaudaraan dan ta'aruf. Ya kebayang, kalau saya dengan orang Wanir, mengumpulkan saya berasal dari Wanir, tapi kan ya persaudaraan saya jadi dengan Kiara Condong kan jadi kenal. Jadi salah satu hikmah. Tapi kalau dengan saudara, tahu ya dulu gitu. Kemudian menjauhi kemungkinan memutus tali persaudaraan. Karena biasanya kalau nikah dengan saudara, naudzubillah min dzalik gitu ya. Kalau terjadi, kan kita nggak tahu ya pernikahan itu belum tentu langgeng terus. Bisa jadi nanti ketika terputus, ya naudzubillah min dzalik, ujung-ujungnya jadi kekeluargaan pun jadi terpecah. Kemudian menjauhi dari keturunan yang lemah. Karena memang sebagaimana dibuktikan dalam kedokteran modern, kalau terus-menerus menikah dengan saudara itu secara medis itu kurang baik. Ya keturunan juga akan lemah dan sebagainya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bab ini. Tapi teman-teman semuanya mungkin itu saja mungkin yang bisa disampaikan kaitan dengan materi hari ini. Karena kalau proses selanjutnya mungkin nanti lah ya. Kalau mau ta'aruf dan sebagainya, nanti boleh kalau mau konsultasi, bisa konsultasi ke nomor saya, nanti bisa minta ke admin ya, karena ada grupnya katanya, maka bisa minta saya nomor saya ke admin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Teh Isti. Maka Teh Isti. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaatnya Pak Ustadz. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada 4 penanya. Pertanyaan yang pertama dari Teh Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, lelaki itu ingin serius untuk menikahi perempuan, namun mereka kadang bertemu untuk mengenal satu sama lain dan juga sering chat melalui media sosial. Apakah hal itu termasuk pacaran, sementara mereka tidak pacaran hanya dengan mengenal satu sama lain? Begitu, Ustaz. Ya, baik. Apakah tadi chat, mungkin gini, bagaimana hukum chat lawan jenis, boleh nggak dalam syariat? Boleh-boleh aja sebenarnya chat ya, lawan jenis itu. Cuman tadi, bisa nggak menjaga hati? Itu kan yang repot adalah kalau kita menjaga hatinya. Makanya saya sampaikan bahkan kemudian di teman-teman aktivis kampus juga ada sebuah aturan di beberapa, bukan semua ya, ada di salah satu kampus. Kebetulan saya juga sering isi di kampus tersebut di teman-teman aktivis kampusnya. Maka saat bagaimana katanya kaitan dengan chat antara ikhwan dan akhwat di medsos? Ya secara hukum boleh chat di medsos itu. Cuman kan tadi kalau nanya yang tidak penting, nanya apa kabar, kemudian sudah sholat belum, dan sebagainya, itu kan nanti khawatir setan akan bermain di situ. Maka lebih baik kita hindari saja kaitan dengan itu. Kadang, ya tadi ya, kalau mau serius nikah, ya langsung aja ngomong gitu ya. Saya pengen nikahin kamu, gitu. Udah, datangin orang tuanya, itu akan selesai. Daripada kamu chat terus, kita chat terus, nanti kan hati kita siapa yang bisa menjaga. Ini adalah yang berbahaya sebenarnya. Jadi, apakah itu pacaran atau tidak, kita yang lebih tahu. Bisa nggak menjaga hati? Karena zina itu minimal zina hati apa perasaan kan? Jadi ketika ngechat dia tuh bagaimana perasaan berbunga-bunga, kalau tidak dicat tuh bagaimana, gitu kan, ini yang berbahaya. Jadi segi hukum asalnya chat lawan jenis boleh-boleh saja selama dalam hal-hal yang dibutuhkan. Tapi hati-hati ketika menjurus kepada hal-hal yang tidak diinginkan kaitan dengan bab ini. Jadi makanya kalau ini apakah termasuk pacaran, ya tanya kepada diri kita. Apakah itu termasuk pacaran? Tapi saran saya adalah teman-teman tadi ya, sebisa mungkin hindarilah. Kecuali sesuatu hal yang memang penting gitu ya, contohnya konsultasi dan sebagainya. Tapi hanya bab itu saja. Contohnya kalau kita kebetulan sama-sama di satu organisasi, maka di organisasi itu ya kita hanya membahas tentang itu aja gitu, tentang organisasi. Adapun tentang pribadi dan sebagainya lebih baik kita off saja. Kenapa? Karena nanti khawatir kalau lawan jenis itu setan yang ketiganya nanti bermain. Contohnya bisa jadi awalnya, ayo kita bangun tahajud dan sebagainya. Itu kan awal-awalnya. Tapi apakah bisa menjamin? Tentu tidak bisa menjamin. Itu barangkali Teh Rika ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada pertanyaan lagi dari Teh Pi. Assalamualaikum, izin bertanya. Yang pertama pertanyaannya, merasa gak pede dalam ta'aruf karena pribadi yang ekstrovert. Terus yang kedua, tidak ada gambaran seseorang atau tujuan untuk ta'aruf. Apakah selanjutnya akan dibimbing melalui tukar CV atau bisa dibantu selanjutnya? Ya, baik. Yang pertama, kita tidak merasa pede. Nah, ini salah ya. Kita jangan merasa tidak pede. Jadi setiap kita pasti punya kelebihan. Makanya kan kita diajarkan oleh Nabi SAW supaya selalu pede. Ada doanya. Di setiap pagi dan sore kita dianjurkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-ham wal hazan. Al-ham itu adalah
ketakutan di masa yang akan datang yang belum terjadi. Sedangkan al-hazan, kesedihan yang sudah terjadi. Itu adalah alhamdu wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku juga berlindung kepada engkau dari apa? Dari al-ajzi. Al-ajzi itu apa? Ketidakmampuan, wal kasal, malas. Jadi kalau tidak mampu melakukan sesuatu, itu namanya al-ajz. Tapi kalau al-kasal mampu melakukan, tapi tidak dia lakukan. Tadi kan alhamdu wal hazan. Makanya tadi, merasa nggak pede saat taruh, karena pribadi yang ekstrovert. Nah, makanya harus hindari. Ini tidak baik. Makanya kita jangan tidak pede, tapi juga jangan pede ode juga. Nah, itu kan bahaya juga. Gitu. Jadi kita sebagai orang beriman tidak boleh terlalu percaya diri, tetapi juga tidak boleh juga jadi nggak pede. Nah, itu juga tidak dibolehkan. Makanya Islam mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min walabatid daini wa qahrir rijal. Jadi itu teh ya. Jadi kalau masalah tadi tidak ekstrak seperti itu, maka harus ini kan. Saya ada buku ya. Bukunya cukup bagus. The Seven Islamic Daily Habits. Jadi 7 kebiasaan Islami dan modern berbasis Al-Fatihah. Nah, kan di surat Al-Fatihah itu kita selalu baca Ar-Rahmanir Rahim, kan begitu ya? Ar-Rahmanir Rahim itu kan secara tidak langsung sesungguhnya kita selalu berpikir positif. Artinya ketika kita berpikir positif, maka apa? Salah satunya bagaimana supaya kita selalu berpikir positif? Salah satunya di situ adalah gali potensi kelebihan kita kira-kira apa. Dan setiap kita pasti punya kelebihan. Kalaupun kita tidak bisa menggali sendiri kelebihan itu, maka kita bisa tanyakan kepada orang lain. Pasti kita punya kelebihan. Makanya ini adalah yang dilakukan. Kemudian yang kedua tidak ada gambaran, mungkin nanti Kang Teddy ya, ini yang tim yang akan membahas. Kalau nggak salah nanti ada lanjutannya ya, kalau untuk CV dan sebagainya. Tapi tentu nanti kita juga harus jaga secara syar'inya. Ya jangan sampai nanti tukeran CV antar pribadi gitu ya. Bagusnya ada perantara. Makanya sebenarnya di materi itu bagaimana kita cari pasangan. Sebenarnya di materi itu ada di materi yang saya sampaikan ini. Bagaimana proses selanjutannya kan pencarian dan referensi kan sebelum ta'aruf kan tentu ada proses pencarian dan ta'aruf. Dari mana kita mencari itu? Atau bahasa kita ini comblangnya siapa sih gitu. Comblang itu bisa jadi orang tua, bisa jadi keluarga besar, bisa jadi ustadz atau pembimbing atau mentor, mungkin kalian suka mentoring, atau bisa jadi dari sahabat, dari teman. Saya kenal dengan istri saya itu dari temannya istri di media sosial. Jadi temannya istri, saya nggak kenal istri saya dan termasuk yang memperkenalkan juga karena sama-sama satu alma mater saja. Udah dia nanya, Kang, mau nikah nggak? Nih ada akhwat siap nikah. Kan bisa dari sahabat atau arsip pribadi, tapi hati-hati, jaga hati ya kaitan dengan ini cara pencarian dan referensi. Mungkin nanti teman-teman insya Allah mungkin nanti dibantu ya kalau memang mau ada CV dan ta'aruf. Kalau nggak salah di awal ketika ketika ada hal ini nanti akan dibantu juga kaitan dengan proses ta'aruf dan lain sebagainya. Maka kalau butuh dibantu ya kita bantu juga mungkin ya kaitan dengan ini. Mungkin nanti tim dari kelas nikah ID nanti membahas itu ya, membantu itu. Itu barangkali Teh Isti. Maka kalau ada pertanyaan yang lain. Di sini ada, terima kasih sebelumnya. Di sini juga ada pertanyaan dari Kang Muhammad Zulfikor. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana caranya memantangkan hati karena suka gak yakin dengan pilihan dan pilihan orang tua. Ya. Yang kedua, semakin dewasa memilih mencari yang terbaik. Sifat pemilih gimana hukumnya Pak Ustadz? Ya, baik. Yang pertama, gimana cara mematangkan hati? Kan Rasul sudah mengatakan di dalam sebuah hadis, ya, ketika kamu memiliki satu urusan dan kamu ragu tentang urusan itu, maka sholatlah 2 rakaat yang disebut dengan sholat istikharah. Ini kan salah satu caranya. Ya. Tetapi perlu diperhatikan, ketika sholat istikharah itu betul-betul kita mengosongkan pikiran kita, dalam konteks mengosongkan begini, betul-betul kita serahkan kepada Allah. Oh, ini apa yang terbaik buat saya atau tidak? Jadi tadi ya, caranya adalah pertama istikharah. Jadi kita istikharah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cari yang pertama. Yang kedua, tentu kita juga adalah meminta pertimbangan orang-orang yang kita percayai. Bagaimana kaitan dengan bab ini? Contohnya, kita minta pertimbangan ini bagaimana dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ya. Kemudian yang ketiga adalah ini bagaimana cara mematahkan hati karena suka gak yakin dengan pilihan kita atau pilihan orang tua. Maka berikutnya adalah setelah tadi kita meminta pertimbangan orang lain, kemudian berikutnya adalah selalu berdoa supaya kita dimantapkan dalam segala urusan kita. Kan salah satu doa yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Jadi intinya mah perbanyak doa dan kita minta pertimbangan orang yang menurut kita dianggap dia bisa menjadi memberikan solusi buat kita semua. Insya Allah dengan cara itu kita akan lebih mantap. Kemudian semakin dewasa, semakin memilih untuk mencari yang terbaik. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan sampai memilih itu
Memilih itu gini, jadi kalau ta'aruf tuh langsung 5 gitu. Itu nggak baik juga. Satu-satu aja. Ketika satu, kita mohon yang terbaik. Makanya terbaik itu jangan menurut kita, tapi terbaik itu menurut Allah. Ketika ada satu yang sedang proses ta'aruf dengan kita, maka jangan sampai kita belum apa-apa terima ta'aruf yang lain. Memang tadi biasanya, kalau kita mau mencari ta'aruf susah banget. Tapi ketika ta'aruf nanti datang. Ketika sedang ta'aruf nanti banyak datang. Nah ini penting buat kita semuanya. Tolong teman-teman hati-hati. Maka memilih boleh. Tapi memilih juga jangan sampai tadi pilih haji orang Sundama gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita memilih sesuatu? Memang terbaik menurut kita. Tapi kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa ada syariat sholat istikharah? Karena yang tahu terbaik itu menurut Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, bisa jadi yang kita benci, itu menurut Allah baik. Tapi bisa jadi menurut kita baik, menurut Allah tidak baik. Nah makanya tadi kan, Muhammad Zulfiqar, maka tadi, boleh memilih? Boleh, silahkan. Itu mah hak kita ya. Tapi jangan sampai milih itu, ya kurang sempurna. Akhirnya cari yang paling sempurna. Contohnya, saya mah ada cari akhwatnya asal-asalan mah gitu ya. Satu hafal 30 juz, 2 pinter, 3 penghasilan, benghar, gelis, atau umum ayat gitu mah ya, dicari dulu sama orang lain kan. Nah, itu kan kalau kita menjadi perfeksionis, tentu itu yang jangan sampai terjadi. Tentu kita makanya ada indikator. Kira-kira saya yang paling penting apa? Nah, ketika kurangnya, ini udah soleha, tapi kurang gelis, itu kan berarti jadi babnya lain. Makanya yang harus jadi patokan utama adalah bab agama. Itu satu. Yang kedua, tadi kaitan dengan ini. Maka kita ketika mencari itu, kita minta petunjuk kepada Allah, jangan hanya mengandalkan diri kita. Karena menurut kita kan nggak tahu. Kita kan ta'aruf, hanya lihat biodata, kita lihat secara zahir, mungkin dari teman kita, atau dari saudara kita, atau dari guru kita. Hanya itu saja mungkin. Tapi kan kita di belakangnya kan kita tidak tahu. Namanya hati manusia kan bisa berubah-ubah. Makanya tadi kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali wallahu a'lam. Insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz. Ada satu pertanyaan kembali. Di sini pertanyaan dari mohon maaf Ustadz, tadi koneksinya terputus di sini, jadi pas lihat chatnya juga udah nggak ada. Barangkali di Ustadz masih ada. Masih ada di sana. Oke, saya bacakan ya. Dari Ya, teh. boleh. Ini Maaf ya. kayaknya, ini namanya handphone. Vivo 1918. Iya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita bisa mengenal lebih calon pasangan dengan cara ta'aruf? Padahal banyak orang yang saling mengenal pasangan dengan cara pacaran ketika menikah bisa berbeda 180 derajat sifat dan sikapnya. Mohon petunjuknya agar mantap dalam bertaruh. Gimana? Nah, ketika bertaruh, maka kita tadi ya, ketika ta'aruf maka sampaikan semua yang kita punya. Yang kita punya. Contohnya gini, ini kelebihan saya, ini kekurangan saya. Termasuk kita juga tanya ke pasangan kita, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa, jangan ditutup-tutupi. Nah, itu satu ya. Nah, adapun nanti ketika sudah menikah, ternyata apa yang kita dapatkan ternyata tidak benar, bukan tidak benar, ternyata ada beberapa kekurangan, maka itulah tadi disampaikan,